Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jadudin Aziz, spesialis paru. Saya bertugas di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun sejak tahun 2001 sebagai dokter umum. Selama 3 tahun selanjutnya, kami bertugas di Puskesmas Kota Waringin Lama dan Puskesmas Mendawai. Kemudian melanjutkan sekolah spesialis paru dan kembali ke RSUD Sultan Imanuddin sejak tahun 2016. Rumah Sakit Sultan Imanuddin merupakan rumah sakit kelas B terakreditasi paripurna dari KAR sejak tahun 2018 dan 2022 dan merupakan rumah sakit rujukan di 3 kabupaten sekitarnya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan juga Kabupaten Seruyan. Rumah Sakit Sultan Imanuddin juga menjadi rujukan provinsi untuk penanganan COVID-19. Di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, saya diberikan amanah menjadi Kepala Staf Medis Fungsional baru, kemudian Kepala Instalasi Rawat Inap, Ketua Tim TB RSSI, kemudian Ketua Tim Vaksinasi COVID-19, dan Ketua Komite Medik, serta menjadi dokter penanggung jawab pasien penyakit paru. Di organisasi profesi, saya mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Waringin Barat. Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, tepatnya 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Seperti di tempat-tempat lain, maka di RS juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan lonjakan kasus yang luar biasa, tercatat sejak 2020 sampai akhir Desember 2022, terdapat 6.132 kasus COVID-19. Yang terdiri dari kasus suspek, kasus probable, dan kasus terkonfirmasi. Sejak awal, saya dan sahabat dokter paru terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini sebagai DPJP atau dokter penanggung jawab pasien COVID-19. COVID-19 perlu penanganan yang khusus karena saya itu kasusnya merupakan kasus yang baru, tidak banyak pengetahuan tentang penyakit ini, baik obatnya maupun penularannya, dan memerlukan tempat yang khusus, peralatan yang khusus karena sifatnya yang menular lewat udara. Oleh karenanya, Rumah Sakit Sultan Imanuddin bertindak dengan cepat membentuk tim penanggulangan COVID-19 yang merekomendasikan berbagai hal, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk bersama menghadapi pandemi ini. Dari penyiapan ruangan, penyiapan alat, penyiapan ABD, dan juga sumber daya manusianya. Pada saat puncak pandemi, satu DPJP COVID-19 harus menangani lebih dari 100 pasien dalam satu hari. Dan pasien tersebar di berbagai ruangan isolasi, baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, sebagai bagian dari perluasan Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Ada 6 ruangan plus IGD dan ICU yang melayani pasien COVID-19, ditambah 3 ruangan di luar rumah sakit. Sayangnya, kapasitas ICU COVID-19 cukup terbatas, hanya 4 bed, 2 kasus terkonfirmasi, dan 2 bed untuk kasus suspek dan probable. Sementara pasien dirujuk ke RSI rata-rata derajat sedang dan berat, sehingga banyak pasien yang seharusnya dirawat di ruang ICU terpaksa harus dirawat di ruangan isolasi COVID-19 biasa. Tentu saja ini menjadi persoalan dalam hal pemantauan pasien. Sementara ruang isolasi sendiri selalu ada keterbatasan akses untuk keluar masuknya. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami berinovasi untuk mengoptimalkan WA Group DPJP dan perawat di masing-masing ruangan isolasi COVID-19. Pemantauan pasien dilakukan minimal 4 kali dalam sehari dan dilaporkan ke DPJP tiap shift jaga perawat. Pencatatan meliputi identitas pasien, kamar pasien, keluhan, dan vital sign dari pasien, termasuk pemakaian oksigen serta perencanaan terhadap pasien ini. Pemantauan dibantu juga dengan CCTV di beberapa ruangan. Beberapa pasien dengan kondisi yang kurang baik, pemantauan lebih ketat lagi. Bisa dibuatkan video dan dikirimkan ke DPJP, juga bisa lewat via WA Group. Sehingga DPJP dapat segera merespon dengan memberikan instruksi. Grup WA DPJP dan perawat isolasi COVID-19 ini juga efektif untuk memantau dan mengoptimalkan pemakaian oksigen. Kita tahu, saat puncak pandemi, kebutuhan oksigen luar biasa besarnya. Sementara pasokan oksigen RSSI berasal dari Pulau Jawa, di mana saat itu di Pulau Jawa sendiri kebutuhan oksigen juga meningkat pesat, sehingga terjadi kekhawatiran akan habisnya oksigen di RSSI. Maka pemantauan pasien salah satunya adalah vital sign, termasuk saturasi oksigen dan penggunaan oksigennya sangat diperlukan. Sehingga setiap laporan, DPJP akan segera bisa menyesuaikan kebutuhan oksigen pasien berdasarkan kondisi pasien terbaru. Kalau ada 120 pasien saja dan rata-rata turun 3 liter per menit
pemakaian oksigennya, maka akan dihemat sekitar 360 liter per menit oksigennya. Tanpa harus menunggu visit dokter besok paginya, maka oksigen ini bisa kita hemat dengan luar biasa juga. Maka langkah ini cukup efektif untuk mencegah kehabisan oksigen. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya WA Group DPJP Perawat efektif untuk memantau pasien di ruang COVID-19 dan juga mampu untuk mengontrol penggunaan oksigen agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Harapannya, pemanfaatan WA Group ini bisa diperluas lagi, terutama untuk memantau kepatuhan pasien minum obat dari pasien TB resisten obat, di mana kita tahu angka mangkir obatnya sangat tinggi. Dengan adanya WA Group ini, kita bisa memantau saat mereka minum obat, sehingga kita bisa memastikan bahwasanya pasien TB Row benar-benar minum obat, sehingga diharapkan angka kesembuhannya juga akan lebih tinggi.